Waktu itu hujan deras mengguyur dusun kecil di pinggiran Surabaya, ketika Raka, cowok 19 tahun yang baru saja lulus SMA, memutuskan untuk menumpang berteduh di rumah kayu sederhana yang terletak di ujung kebun singkong. Ia tak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di balik pintu yang dibuka setengah ragu, berdirilah seorang wanita matang dengan senyum menggoda dan mata yang menyimpan ribuan rahasia. Tante Rina, janda cantik yang jadi bahan bisik-bisik warga kampung, menawarkan segelas teh panas dan sesuatu yang jauh lebih panas dari itu. Raka Prasetyo umur 19 tahun, cowok Surabaya yang baru lulus SMA. Cuek, polos, tapi rasa penasarannya tinggi. Anak tunggal dari keluarga biasa yang sejak kecil lebih dekat dengan alam dan dunia nyata daripada medsos. Tubuhnya atletis karena sering bantuin ayahnya di ladang. Dalam dirinya ada pergolakan, ingin jadi lelaki yang bertanggung jawab, tapi dorongan remajanya sering bikin dia salah langkah. Rina Handayani umur 38 tahun, seorang janda beranak satu yang ditinggal suaminya 3 tahun lalu. Warga kampung memanggilnya Tante Rina. Tubuhnya masih terawat, wajahnya selalu terlihat segar, meski tiap pagi harus mencangkul dan mencuci. Ia cerdas, manja, tapi juga keras kepala. Selalu tampak kalem, padahal dalam dirinya ada bara api yang lama terpendam, menunggu disulut oleh sentuhan yang tepat. Bu Iem tetangga julid yang selalu curiga pada hubungan siapapun. Hobi nguping dan selalu muncul di saat yang enggak diharapkan. Mewakili tekanan sosial dan norma desa yang seringkali terlalu mencampuri urusan pribadi orang lain. Raka menggigil pelan waktu, Tante Rina menyodorkan teh panas. Uapnya mengepul di antara mereka. Tapi yang bikin napas Raka sesak bukan karena hawa dingin, melainkan tatapan mata Tante Rina yang dalam, tajam, tapi hangat. Ia memakai daster tipis warna hijau daun, agak basah di bagian bawah, karena tadi sempat keluar nyapu teras pas hujan mulai turun. Rambutnya dikucir asal, tapi malah menambah kesan menggoda. "Kamu anaknya Bu Yanti ya, yang rumahnya deket lapangan itu?" tanya Tante Rina sambil tersenyum setengah. Raka mengangguk. "Iya Tante, maaf ya numpang neduh. Tadi bawa motor, bannya selip, jadi nyari tempat buat ngadem bentar." Tante Rina tertawa kecil, suaranya serak manis. "Lah kok bisa nyasar ke sini? Ini kan udah ujung kampung." Raka menatap keluar jendela, hujan masih deras. Tapi di dalam rumah itu, dia merasa lebih basah. Entah kenapa, rasa gugup bercampur dengan sesuatu yang lebih perimal, penasaran yang tak bisa ditahan. Mata Raka sempat menyapu tubuh Tante Rina, dan itu nggak luput dari perhatian sang tante. "Kamu lihat-lihat apa toh?" katanya dengan nada manja tapi menyentil. Raka langsung salah tingkah. "Enggak teh, cuman, lihat jam dinding itu? Jam dinding di arah situ?" Tante Rina memiringkan kepalanya. "Jamnya di sebelah sana, Le." Seketika ruangan itu jadi hening. Hanya suara hujan dan detak jantung Raka yang terasa makin cepat. Tante Rina berjalan pelan ke arah dapur, bokongnya bergoyang ringan mengikuti langkahnya. Raka menelan ludah. Detik berikutnya, Tante Rina muncul lagi sambil bawa handuk kecil. "Nih, buat ngelap bajumu yang basah. Masa kamu diem aja, bisa masuk angin loh," katanya, lalu meletakkan handuk itu di bahu Raka. Tangannya tak sengaja menyentuh leher si cowok muda itu. Sentuhan itu sebentar, tapi cukup untuk bikin Raka mendongak dan pandangan mereka bertemu. Tante Rina nggak menghindar, malah makin mendekat. "Kamu masih bujang ya?" bisiknya. Iya." Suara Raka hampir nggak keluar. Tangannya mengepal, jantungnya berdebar. "Kamu tahu nggak, kenapa aku betah tinggal sendirian di ujung kampung kayak gini?" Tante Rina memutar badan, membelakangi Raka, lalu menoleh setengah. "Kenapa, Teh?" "Soalnya kadang butuh tempat yang tenang, buat ngelakuin hal-hal yang orang lain gak usah tahu."
Suara petir menggelegar, seakan ikut menyaksikan percakapan yang makin dalam maknanya. Raka diameter, tapi tubuhnya bergerak maju, seperti ditarik oleh kekuatan yang nggak kelihatan. Tangannya nyaris menyentuh punggung Tante Rina saat suara pintu pagar kecil berbunyi. "Rina, ada orang di dalam ya." Suara cempreng Bu Iem terdengar jelas. Tante Rina langsung mundur 2 langkah, wajahnya berubah dari menggoda jadi tenang. Ia berjalan ke jendela, lalu menjawab dengan nada nyantai. "Iya Bu Iem, ini Raka, anaknya Bu Yanti, neduh doang kok." "Oh, ya udah. Soalnya tadi saya lihat motornya. Tak kira maling. Hahaha." Tante Rina menutup jendela pelan. Matanya melirik Raka, lalu mendekat dan berbisik nyaris tanpa suara. "Hujannya belum reda, tapi kamu jangan buru-buru pulang. Aku belum selesai ngobrol, Le." Tangan Raka mengejang di pahanya. Ia mengangguk pelan dan di dadanya badai lain mulai terbentuk, lebih liar dari hujan di luar sana. Tante Rina berjalan pelan menuju dapur lagi, kali ini lebih santai, lebih lepas. Suara langkah kakinya menyatu dengan denting hujan di atap seng. Raka masih duduk di bangku kayu, matanya mengikuti tiap gerakan sang tante, seolah ada magnet yang bikin dia nggak bisa berpaling. "Nanti kamu lapar loh, aku masakin mie goreng ya," katanya sambil membuka lemari dapur. "Boleh Teh, aku bantuin aja ya." Raka berdiri dan melangkah ke dapur, berdiri tepat di samping Tante Rina yang sedang sibuk memecahkan telur. Ruangan sempit itu membuat jarak mereka nyaris tak ada. Bau tubuh wanita dewasa yang tercampur aroma sabun dan peluh membuat kepala Raka terasa enteng, seperti melayang. Jantungnya makin tak karuan. Tiba-tiba, sebuah telur tergelincir dari tangan Rina, jatuh dan pecah di lantai. "Waduh," katanya, buru-buru jongkok untuk membersihkan. Raka refleks ikut jongkok, dan kini wajah mereka hanya sejengkal. Napas mereka bersatu di udara lembab dapur itu. Rina menatap Raka. "Kamu gugup ya?" bisiknya. Raka menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Sedikit." Tante Rina menyekat telapak tangannya yang lengket dengan air, lalu mengusap pelan pipi Raka yang dingin karena sisa hujan. Sentuhannya lembut, nyaris seperti belayan seorang ibu. Tapi dalamnya ada bara yang menyala diam-diam. "Kamu ganteng ya," katanya lirih, matanya tak lepas dari mata Raka. Raka nggak jawab. Dia hanya menatap lebih dalam, lebih dekat. Dan saat wajah mereka hanya tinggal sehembusan napas, bibir Rina bergerak sedikit tuh, menyentuh bibir Raka dengan lembut, perlahan tapi sangat pasti. Awalnya hanya sebentar. Tapi ketika Raka mulai membalas, ciuman itu berubah jadi pelukan panas yang dipenuhi perasaan terlarang. Tangan Raka dengan gemetar menyentuh pinggang Tante Rina, menarik tubuh wanita matang itu lebih dekat. Mereka berdiri, saling mendekap di dapur sempit itu. Bunyi minyak goreng mendesis di wajan yang sudah dipanaskan, tapi tak ada yang peduli. Yang mendidih saat itu bukan hanya mie goreng di atas api, tapi juga hasrat yang selama ini terkubur antara dua jiwa yang berbeda usia, tapi sama-sama kesepian. Tante Rina memegang wajah Raka, menatapnya dengan pandangan yang tak bisa ditafsirkan, campuran rasa bersalah, rindu, dan keberanian yang baru saja meledak. "Kamu yakin mau ini?" tanyanya. Suaranya serak, nyaris pecah. Raka mengangguk pelan. "Aku nggak tahu ini benar atau salah, tapi aku nggak mau berhenti sekarang." Tante Rina tersenyum tipis, penuh kepasrahan. "Kalau begitu, jangan pernah bilang siapa-siapa soal ini. Di kampung ini, sekali kita dilihat salah, hidup kita bisa habis." Raka mendekat lagi, kali ini tanpa ragu. Dan di balik suara hujan yang masih mengguyur deras, dua tubuh menyatu dalam sunyi, menemukan hangatnya pelarian dalam pelukan satu sama lain. Tapi di luar sana, dunia tetap berjalan. Dan tak ada yang bisa menebak seberapa lama rahasia ini akan bertahan. Raka menghirup aroma rambut Tante Rina yang basah,
dan harum daun sirih. Khas perempuan desa yang masih memelihara tradisi. Pelukan mereka makin erat, seolah tak peduli pada waktu atau dunia luar. Saat bibir mereka saling menyatu kembali, kali ini lebih panas, lebih lapar. Jari-jari Raka mulai menjelajah punggung Tante Rina. Turun perlahan ke lekuk pinggang yang selama ini cuma jadi imajinasi di malam hari. Rina mendesah pelan, bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama hanya hidup dengan bayangan dan kesepian, tubuh mudanya yang selama ini terbungkus batasan sosial dan norma kampung, kini mulai terbuka dalam dekapan seorang cowok yang usianya bahkan lebih muda dari anak tetangga sebelah. "Kita ke dalam aja, Le," bisiknya dengan napas yang berat. Tanpa bicara, Raka mengangguk. Mereka berjalan beriringan menuju kamar yang lampunya temaram, dengan ranjang kayu yang bergoyang pelan hanya karena lantainya yang miring. Di atas meja kecil ada kipas angin tua yang berderit, menemani suasana yang makin panas. Begitu pintu ditutup, Rina duduk di tepi ranjang, menarik Raka pelan ke sisinya. Daster hijaunya mulai terbuka, memperlihatkan kulit kecoklatan yang halus, payudara yang masih kencang walau waktu tak lagi muda. Raka duduk berlutut di depannya, memandangi tubuh itu seperti anak muda menatap keajaiban untuk pertama kali. "Kamu boleh, tapi pelan-pelan. Tante udah lama nggak disentuh siapa-siapa," ucapnya pelan, hampir seperti pengakuan berdosa. Jari-jari Raka menyentuh lutut Rina, naik perlahan ke pahanya. Daster itu makin naik dan desahan pelan dari bibir Rina membuat jantung Raka berpacu semakin kencang. Ia belajar dengan sentuhan, dengan lirih napas, dan ekspresi yang keluar dari tiap inci tubuh Rina. Malam itu terasa datang lebih cepat dari biasanya. Meskipun jam baru menunjukkan pukul 4 sore. Hujan masih mengguyur dusun kecil itu, menutupi suara kasur yang mulai berderit perlahan. Dan di tengah gemuruh langit dan suara air yang jatuh dari genteng bocor, tubuh dua manusia beda generasi itu menyatu. Pelan, panas, dan berbahaya. Tapi mereka tahu, sekali saja ini terjadi, tak akan ada jalan kembali. Karena bukan hanya tubuh yang terikat, melainkan rahasia. Dan di kampung seperti ini, satu rahasia bisa membakar segalanya. Setelah makan mie goreng berdua di dapur yang sempit itu, suasana jadi lebih cair. Tawa-tawa kecil mulai keluar dari Raka dan Tante Rina. Obrolan mereka mengalir seperti dua sahabat lama yang akhirnya saling mengerti. Tapi di balik tawa itu, ada ketegangan yang masih menggantung. Ketegangan yang bukan karena canggung, tapi karena daya tarik yang terlalu kuat untuk diabaikan. Tante Rina duduk bersandar di ambang pintu, memegang cangkir teh hangat, rambutnya sedikit kusut. Tapi justru itulah yang membuat dia terlihat lebih hidup. Raka duduk di lantai, bersandar di dinding dekat kakinya. "Kalau kamu bisa milih tinggal di kota atau di kampung kayak gini, kamu pilih mana?" tanya Rina sambil menyeruput tehnya. Raka berpikir sejenak. "Dulu pengen banget ke kota, tapi makin kesini makin suka tempat sepi kayak gini. Damai, nggak ribet, dan bisa ketemu orang-orang yang enggak semua orang kenal." Rina tersenyum, menatap Raka dengan cara yang lain, lebih lembut, lebih dalam. "Orang-orang kayak aku maksudnya?" Raka ikut tersenyum. "Mungkin." Tante Rina tertawa pelan, kemudian menggoyangkan kaki telanjangnya sedikit, hingga ujung jarinya menyentuh lutut Raka. Bukan sentuhan yang vulgar, hanya seperti isyarat kecil. "Aku nyaman dengan kamu di sini." Raka tak menghindar. Ia malah menyentuh jari kaki itu dengan perlahan, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh dan penting. Tak ada kata yang keluar setelah itu, hanya mata mereka yang bicara. "Tante nggak biasa dekat sama orang," ucap Rina setelah beberapa detik hening. "Apalagi cowok muda kayak kamu." Raka menatapnya. "Tapi kamu kelihatan tenang." "Aku belajar nutupin," jawabnya lirih. "Tapi sebenarnya
Aku takut. Takut ketahuan orang kampung, takut dibilang nggak tahu diri. Raka mengangguk pelan, lalu duduk lebih dekat. Aku ngerti, Teh, tapi aku juga ngerasa kamu beda. Bukan karena umurmu, tapi karena aku nyaman, dan aku nggak sering ngerasa kayak gini. Angin sore mulai masuk lewat jendela yang terbuka. Aroma tanah basah dan suara katak di kejauhan mengiringi detak jantung dua orang yang diam-diam mulai saling terikat. Bukan hanya karena godaan, tapi karena rasa yang perlahan tumbuh tanpa izin. Mereka duduk diam, bahu bersandar, dalam kebisuan yang terasa justru paling jujur. Angin sore mulai membawa hawa dingin, tapi di dalam rumah kecil itu, kehangatan terasa makin nyata. Raka dan Tante Rina masih duduk bersisian di ambang pintu, memandangi langit yang mulai menggelap. Hujan telah reda, tapi rintiknya masih sesekali terdengar dari daun pisang di kebun belakang. Rina memainkan cangkir tehnya yang tinggal separuh. Dulu, waktu aku seusia kamu, aku nggak pernah ngebayangin hidup bakal begini, katanya pelan. Sendirian? Tanya Raka, suaranya lirih. Iya, jawabnya. Tapi bukan cuma itu. Aku dulu pengen jadi guru, pengen keliling, nggak cuma di kampung ini. Tapi waktu itu nikah muda, terus, ya gitu. Raka menatapnya dengan mata penuh simpati. Bukan kasihan, tapi benar-benar peduli. Kamu masih bisa ngelakuin itu kok. Masih muda juga, cantik, pinter. Rina tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Matanya menatap jauh ke pohon nangka yang daunnya basah. Lalu ia mendesah pelan dan menoleh pada Raka. Kalau kamu terus datang ke sini, orang bisa curiga loh, ucapnya pelan tapi tegas. Bu Iem aja tadi udah ngintip, padahal kita cuma ngobrol. Raka mengangguk. Ia tahu risiko itu. Tapi entah kenapa, dia juga tahu bahwa yang mereka miliki, meskipun belum jelas bentuknya, terasa terlalu berharga untuk dihindari. Aku bisa jaga rahasia, katanya. Aku juga nggak akan maksa apa-apa, tapi aku bakal datang lagi kalau kamu mau. Rina tak langsung menjawab, tapi setelah beberapa detik, ia menyandarkan kepalanya ke bahu Raka, pelan, ringan, tapi terasa sangat dalam. Hati-hati ya Raka, bisiknya. Perasaan itu makin sering datang, makin sulit diusir. Langit mulai gelap sempurna dan suara adzan maghrib terdengar samar dari masjid kecil di seberang kebun. Mereka tetap diam, tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya dua hati yang mulai menapaki batas tipis antara kenyamanan dan ketertarikan. Sore itu, mereka tak lagi hanya dua orang yang kebetulan bertemu karena hujan. Mereka kini punya rahasia bersama, dan mungkin perlahan punya rasa yang mulai tumbuh di tempat yang tak seharusnya. Malam mulai turun pelan-pelan, mengganti cahaya sore dengan semburat lampu minyak yang temaram. Di sudut rumah, bayangan Raka dan Tante Rina menempel di dinding, bergerak perlahan mengikuti cahaya. Tak ada kata, tapi suasana di antara mereka tak lagi sama. Ada yang menggantung di udara, campuran harapan, rasa nyaman, dan ketegangan samar yang belum pecah. Tante Rina bangkit lebih dulu. Ia menyalakan lilin kecil di atas meja. Listrik suka mati kalau habis hujan, katanya, sambil membetulkan dasternya yang mulai lecek. Gerakannya sederhana, tapi di mata Raka tetap saja terlihat memesona. Kamu harus pulang, Le, katanya tiba-tiba, nadanya lembut tapi jelas. Udah malam, nanti orang rumah nyariin. Raka menunduk, lalu mengangguk. Iya, aku ngerti. Tapi langkah kakinya belum juga bergerak. Ia masih ingin duduk di situ, menatap wajah yang kini terasa sangat dekat. Rasanya baru sebentar mereka bersama, padahal waktu sudah berjalan jauh sejak hujan pertama turun tadi siang. Tante Rina menatapnya sebentar, lalu mendekat. Ia berdiri tepat di depan Raka, lalu membungkuk sedikit. Tangannya menyentuh rambut Raka, merapikannya pelan seperti seorang kakak atau ibu, tapi dengan sentuhan yang jauh lebih halus
dari sekadar perhatian keluarga. "Terima kasih udah nemenin aku hari ini," bisiknya. "Udah lama aku nggak ngerasa ditemani kayak gini." Raka menatapnya pelan. "Aku juga, udah lama nggak ngerasa senyaman ini." Detik itu juga mereka tahu, yang mereka rasakan bukan cuma kebetulan, bukan cuma karena hujan. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, meski perlahan. Dan mereka sama-sama sadar, kalau diteruskan, ini bisa jadi cerita yang tak semua orang bisa terima. Tapi sebelum Raka sempat melangkah keluar, Tante Rina menggenggam tangannya. "Raka," panggilnya lirih. Raka menoleh. "Iya, Teh. Kalau besok kamu lewat sini lagi, kamu boleh mampir, tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Mata Raka menatap matanya, lalu mengangguk. Langkahnya akhirnya berat, tapi dia keluar juga dari rumah itu. Di luar, tanah masih basah dan wangi rumput malam mulai naik ke udara. Tapi di dalam dadanya, yang basah bukan cuma pakaian, melainkan perasaannya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak sore hujan itu. Raka mencoba menjalani hari seperti biasa, kuliah daring, bantu orang tua di kebun, nongkrong sebentar di warung depan lapangan. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dia tahan. Pikirannya terus kembali ke rumah kecil di ujung kampung, ke perempuan dengan mata teduh dan suara lembut itu. Hari ini langit kembali mendung, tapi kali ini bukan hujan yang mendorong Raka ke arah rumah Tante Rina. Kali ini dia datang karena rindu, karena ingin, karena butuh tahu apakah rasa itu hanya sesaat atau memang ada yang tumbuh diam-diam. Saat dia sampai di depan pagar kayu kecil yang mulai lapuk, rumah itu terlihat tenang seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Seperti suasana yang tahu, kedatangan ini bukan sekadar mampir. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan. Tak lama, suara langkah kaki terdengar. Pintu dibuka. "Oh, kamu," ucap Tante Rina sambil tersenyum kecil. Dia sedang memakai baju rumah biasa, tapi wajahnya langsung cerah waktu melihat Raka. "Masuk, nggak usah sungkan." Raka melangkah masuk, rasanya seperti pulang. "Gimana kabarnya?" tanya Rina sambil menuangkan teh hangat. "Baik, tapi aku kepikiran terus," jawab Raka jujur. Waktu itu rasanya nggak kayak ketemu biasa. Rina menatapnya dalam. Teh yang ia tuang hampir tumpah karena tangannya sedikit gemetar. "Kamu tahu kan, hubungan kayak kita ini nggak gampang." "Aku tahu, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak ngerasa apa-apa." Tante Rina duduk di hadapan Raka. Tatapan mereka bertemu lagi, seperti magnet yang nggak bisa ditolak. Tapi kali ini mereka lebih tenang, lebih sadar. Bukan sekadar dorongan, tapi ada rasa yang mulai punya bentuk. "Kamu belum siap, Raka. Dunia kamu masih panjang, sedangkan aku..." "Jangan ngomong gitu," potong Raka. "Justru karena dunia aku masih panjang, aku pengen isi dengan hal yang bikin aku ngerasa hidup. Dan aku ngerasa hidup waktu bareng kamu." Rina menggigit bibirnya pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih. Mungkin karena ada sesuatu yang selama ini dia tahan. Akhirnya pelan-pelan pecah juga. Dia menggenggam tangan Raka, hangat, erat. "Kalau gitu kita jalan pelan-pelan, ya. Nggak buru-buru, tapi jangan ninggalin aku di tengah jalan." Raka mengangguk. "Aku janji." Di luar, langit masih gelap. Tapi di dalam rumah itu, 2 orang yang seharusnya tak pernah menyatu kini mulai membangun sesuatu. Pelan, rahasia, tapi nyata. Hari-hari selanjutnya terasa berbeda. Raka jadi sering mencari-cari alasan untuk lewat jalan kecil yang mengarah ke rumah Tante Rina. Kadang pura-pura beli pisang di kebun belakang, kadang nganter pesanan ibunya yang sebenarnya bisa dititipkan ke siapa saja. Tapi setiap langkah ke arah rumah itu, hatinya berdetak lebih kencang. Tante Rina pun kini mulai membuka sedikit ruang. Kalau dulu Raka hanya duduk di dapur, sekarang ia sudah boleh membantu menyapu halaman, membetulkan genteng bocor,
bahkan makan siang bareng di balai bambu belakang rumah. Semuanya masih terasa sederhana, tapi ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di sela-sela rutinitas kecil itu. Suatu siang, saat matahari sedang terik-teriknya dan angin nyaris tak berembus, Raka datang dengan baju lusuh dan tangan kotor tanah. "Ngebersihin kebun ya?" tanya Rina dari pintu belakang. "Iya, tadi bantuin Pak RT narik rumput gajah," jawab Raka. Meletakkan cangkul di pojok tembok, Rina menyodorkan segelas air dingin. "Masuk, mandi dulu aja. Udah aku siapin handuk di kamar mandi belakang." Raka mengangguk. Tapi saat ia masuk ke kamar mandi yang sederhana itu, ia melihat gantungan kain, daster tipis yang masih lembab. Aroma sabun dan tubuh wanita terasa menyelimuti ruang kecil itu. Raka terdiam sejenak, jantungnya tak karuan. Sementara itu, Rina duduk di ruang tengah, berusaha tenang, tapi pikirannya melayang. Ia tahu batas di antara mereka semakin tipis. Dan tiap hari bersama Raka membuatnya lupa bahwa ia pernah takut. Lupa bahwa jarak usia mereka 2 dekade lebih. Lupa bahwa dia hidup di kampung kecil yang penuh telinga dan mulut yang tak segan memelintir cerita. Saat Raka keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan kaos bersih, mereka bertatapan lama. Rina menarik napas panjang. "Kamu tahu nggak, kadang aku pengen kabur dari kampung ini, dari semua omongan orang, mulai dari nol, tapi aku nggak punya keberanian itu." "Kamu nggak sendiri, Teh," ucap Raka pelan. "Kalau kamu mau, aku bisa jadi keberanian itu." Rina menunduk. Bibirnya bergerak pelan, seperti ingin bicara tapi ragu. "Raka," suaranya rendah. "Kalau semua ini ketahuan, aku yang bakal dihukum. Aku yang bakal dicibir. Kamu masih bisa bilang ini cuma khilaf. Tapi aku?" Raka duduk di sampingnya. Tangannya meraih tangan Rina, menggenggamnya erat. "Makanya jangan sampai ketahuan," jawabnya. "Biar ini jadi cerita kita aja. Rahasia yang nggak harus semua orang tahu." Rina menatapnya, lama, dalam, dan penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak menolak saat Raka mencium keningnya. Bukan ciuman panas seperti sebelumnya, tapi pelan, penuh rasa. Seolah ingin bilang, "Aku di sini, dan aku nggak akan pergi." Waktu terus berjalan, dan hubungan yang dulunya hanya sekadar perasaan terpendam kini menjadi bagian dari keseharian mereka. Meski dengan banyak batasan yang tak terucapkan. Raka sering datang, kadang lewat belakang rumah, kadang dengan alasan yang hampir tidak masuk akal. Tapi setiap kali mereka selalu berjumpa, tanpa kata-kata berlebihan, tanpa janji-janji besar. Hanya ada mereka dalam hening yang penuh makna. Rina, yang dulu merasa terjebak dalam kebiasaan kampung, mulai merasa sedikit lega. Meski kadang keraguan datang, ia tak bisa menyangkal perasaan yang tumbuh setiap kali melihat Raka. Ada kehangatan yang datang dengan setiap tatapan, setiap sentuhan ringan, yang mengingatkan Rina pada sebuah kebebasan yang telah lama hilang. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin banyak yang harus mereka sembunyikan. Bisik-bisik mulai terdengar di kampung kecil itu. Ada yang melihat Raka sering datang, ada yang curiga dengan kedekatan mereka. Beberapa tetangga mulai menebak-nebak, bahkan di tengah ketenangan yang mereka buat, ada rasa takut yang mulai menjalar di hati Rina. Suatu sore, saat Raka datang lagi setelah hujan reda, ia merasakan ada yang berbeda. Mata Rina tampak lebih cemas, tubuhnya lebih kaku. Mereka duduk bersama di dapur, memandangi langit yang mulai menggelap. "Ada yang lihat kita tadi siang," ucap Rina dengan suara pelan, hampir seperti sebuah pengakuan yang tak bisa lagi ditahan. Raka menatapnya dengan serius. "Siapa?" "Bu Iem. Dia nanya-nanya ke aku soal kamu." Rina menarik napas panjang. "Aku nggak tahu gimana ini bisa berkembang, Raka. Aku takut kalau kita ketahuan, hidup kita bakal hancur." Raka menggenggam tangannya dengan erat.
Kalau itu terjadi, kita hadapi bareng-bareng. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Rina menunduk. Dalam hatinya, dia tahu kalau semua ini tak bisa berlangsung lama. Tapi, entah kenapa, setiap kali mereka bersama, rasa takut itu sedikit menghilang, tergantikan oleh rasa yang lebih dalam, rasa yang sudah terlalu sulit untuk diabaikan. Namun, seperti semua cerita terlarang, mereka sadar bahwa waktu mereka tak selamanya akan bersama. Keduanya tahu bahwa suatu saat nanti, ketika dunia mereka terungkap, ada kemungkinan segalanya akan berubah. Tapi saat itu tiba, mereka akan menghadapi konsekuensinya, tak peduli seberat apapun. Di bawah langit yang sama, Raka dan Rina, dalam diam dan kebersamaan mereka, hanya bisa berharap bahwa apa yang mereka punya sekarang akan cukup memberi mereka kekuatan untuk bertahan, meski dunia luar terus memandang mereka dengan penuh tanda tanya. Dan entah bagaimana, meski kisah mereka terlarang dan penuh resiko, mereka terus memilih untuk berjalan dalam jalur yang tak pasti ini, berpegang pada satu janji sederhana, bersama sampai waktunya datang.